Halo teman-teman sobat Indosiklopedia, kita sudah berada di sebuah provinsi yang lagi hits dan terkenal belakangan ini. Kenapa? Karena provinsi ini adalah tempat di mana ibu kota akan dipindahkan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saat ini kita sedang berada di wilayah ibu kota Nusantara. Ini adalah satunya ibu kota Nusantara dan memang sedang berprogres sangat signifikan. Dan di belakang adalah gedung di mana pusat dari pemerintahan akan dilaksanakan di ibu kota Nusantara di masa yang akan datang. Dan kita berharap semoga ke depan ibu kota Nusantara dapat segera selesai dan beroperasi dengan optimal dan maksimal. Teman-teman Indosiklopedia, hutan mangrove merupakan aset lingkungan yang sangat berharga, khususnya di Kalimantan Timur. Tidak hanya bagi ekosistem lokal, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembangunan ibu kota negara atau ibu kota Nusantara. Dalam konteks pembangunan IKN, hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan juga banjir, serta berfungsi sebagai penyerap karbon yang tentunya efektif. Dan ada yang menarik, bahwa sebenarnya di kota Balikpapan ini menyimpan sebuah rahasia keindahan lingkungan, yaitu adanya ekosistem mangrove yang dibudidayakan di satu tempat dengan nama Mangrove Center Geraha Indah. Saya pikir itu adalah perumahan, ternyata bukan. Aduh encok. Jadi hutan mangrove memiliki akar-akar yang sangat mendalam, sehingga itu menjadi habitat dari ekosistem satwa-satwa yang mungkin langka. Seperti contohnya satwa langka yang ada di sini adalah kamu. Iya, kamu yang meninggalkan aku pas lagi sayang-sayangnya. Bercanda. Salah satu dari satwa langka yang ada di sini adalah bekantan. Jadi kalau teman-teman mungkin terbiasa tahu atau mungkin yang belum tahu, bekantan itu yang hidungnya panjang sampai ke bawah. Nah, itu ada di sini dan itu menjadi salah satu ekosistem selain daripada hewan-hewan lain, misalnya udang, ikan, dan seterusnya. Sehingga kebermanfaatan dari hutan mangrove itu sangat penting. Hutan mangrove di Kalimantan Timur menjadi tempat tinggal lebih dari 200 spesies ikan dan hewan lainnya. Dan yang terakhir tentunya berdasarkan data dari World Bank tahun 2019, ekosistem mangrove yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi ekonomi tahunan sekitar 35.000 US dollar per kilometer persegi. Luar biasa bukan? Kalian gak nyangka bahwa hutan mangrove ternyata bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk kehidupan masyarakat, bahkan untuk dunia. Dan sebagai informasi, sejarah terbentuknya hutan mangrove center Geraha Indah ini diinisiasi oleh salah satu tokoh, yaitu Bapak Agus Bey di tahun 2001. Itu pertama kali mangrove ditanam di sini. Kemudian beliau secara otodidak belajar bagaimana cara membudidayakan dan melestarikan hutan mangrove, dan hingga tahun 2017 mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali, karena dalam hal ini beliau merintis untuk lingkungan yang lebih baik. Beliaulah yang akhirnya mendirikan ini dari Mangrove Center Geraha Indah ini. Kami perkenalkan Pak Agus Bey. Beliau adalah inisiator tempat ini. Mungkin kita sedikit bertanya-tanya begitu ya Pak ya, untuk nanti jadi edukasi bagi teman-teman. Ingin memulai pasti banyak pertanyaan ya. Pertanyaannya apakah bisa seperti itu? Ya. Saya yakin kembali kepada niat kita bahwa membangun mangrove tidak seperti bin salabin gitu besok jadi. Ya, betul. Butuh proses ya. Hingga saat saya melakukan dari 2001, baru 2017 saya diundang Bapak Presiden. Ya. Setelah perjalanan panjang ya Pak? Perjalanan panjang ya, 17 tahun bahwa dipanggil Bapak Presiden menerima penghargaan Kalpataru ya. Dan selanjutnya banyak penghargaan yang lain ya. Ya kalau dibaca agak banyak sekali sih sebetulnya.
Tapi penghargaannya itu kan adalah reward hanya dari pemerintah, apresiasi. Tetapi yang terpenting adalah bukan hanya sekedar penghargaan sebetulnya, tapi bagaimana hidup ini bisa memberikan kemanfaatan bagi semua makhluk hidup. Saya sepakat dengan visinya Ya. Bapak bahwa reward itu kan sekali, dua kali, dan itu ya sudah begitu. Tapi bagaimana kita memberikan kontribusi dan kebermanfaatan bukan hanya untuk Indonesia ya Pak ya? Betul, dunia. Mangrove ini dunia ya? Dunia. Makanya ada pepatah bilang mangrove Indonesia untuk dunia. Luar biasa. Nah, seperti itu. Ini bisa dikatakan ini Amazonnya Indonesia. Oke, ini dari Pak Agus Bey 2024 Amazon bahwa tempat sini adalah Amazonnya Indonesia. Ya. Dengan demikian, hutan mangrove Balikpapan bukan hanya menjadi simbol kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas ibu kota Nusantara yang berkomitmen pada pembangunan hijau dan berkelanjutan. Pembangunan IKN yang memperhatikan aspek lingkungan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan wilayah-wilayahnya tanpa mengorbankan alam. Kita sekarang akan masuk dan naik untuk menyusuri sungai yang ada di mangrove ini. Kalau kata Pak Agus Bey tadi, tempat ini adalah Amazonnya Indonesia. Apakah kita akan melihat anaconda, piranha? Tentu saja tidak, karena kita akan melihat teman-teman semuanya berbahagia di sini. Teman-teman bisa menyewa perahu dengan hanya Rp300.000 saja. Dengan satu perahu itu berkapasitas 6 orang. Jadi cukup menarik dan kita mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan menyusuri sungai yang ada di hutan mangrove ini. Jadi teman-teman, Sobat Indosiklopedia, sepanjang jalan sungai ini disebut dengan Sungai Somber. Perjalanan yang akan kita susuri sepanjang 7 km dan di sekitar kanan kiri kita juga akan ada buaya-buaya yang kalau kita beruntung kita bisa melihatnya. Walaupun sebenarnya kameramen yang di situ juga buaya. Teman-teman semuanya, di sepanjang perjalanan sungai kita juga bisa melihat bekantan. Jadi sembari kita melihat alam, kita bisa melihat bekantan di sana. Teman-teman bisa melihat langsung. Nah, itu bekantan sedang memanjat pohon. Biasanya bergerombol ya. Ada 15 sampai 20 personil bekantan di dalam satu kelompok tersebut. Memang agak pemalu. Nah, ini yang satu ini agak ketinggalan nih dia nih. Mungkin dia sedang mencari partnernya untuk berkelompok kembali. Walaupun pemalu, tapi mereka sangat bisa untuk kita lihat. Hanya saja kita harus benar-benar beruntung dan berhati-hati. Karena kalau sudah gerak sedikit, kadang-kadang mereka langsung lari tuh, kabur tuh. Kemana? Ke dalam hutan. Wah, ada yang besar. Halo teman-teman Sobat Indosiklopedia, saat ini kita sudah berada di Ibu Kota Nusantara, di mana di belakang kita ada gedung ikonik yang akan menjadi istana negara pada kesempatan selanjutnya. Dan kita melihat sedang ada persiapan untuk upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia kita tercinta. Sedikit cerita bahwa perpindahan Jakarta ke Ibu Kota Nusantara memang sudah dipikirkan beberapa tahun belakangan, bahkan sampai dekade, dan akhirnya terwujud di kepengurusan atau pemerintahan Bapak Joko Widodo dengan berbagai alasan tentunya kenapa harus berpindah, yang tentunya berkaitan dengan wilayah yang strategis, kemudian juga relatif bencana yang tidak terlalu banyak begitu,
Nah, oleh karena itu pemilihan Kalimantan Timur terutama di wilayah Nusantara ini adalah yang paling tepat untuk saat ini. Dan kita tentunya harus mendukung terus adanya ibu kota Nusantara ke depan agar menjadi negara yang beradab dan bermartabat luar biasa. Oke, selesai. Aduh, tensi lumayan tinggi nih. Pasti karena lagi di Balikpapan dan ingin menyaksikan lebih jauh tentang Kalimantan Timur dan juga perkembangan di IKN. Oke, kita lepas. Arus sungai bukan hanya arusnya, tapi juga gue mau ngomong apa sih? Telok balik gue keganggu betapa mereka berdua tuh. Nah, teman-teman semuanya, mangrove adalah sebuah, udah itu dulu bang. Karena mangrove ulang bang, bang. Kata mangrove. Oleh mangrove jenis Rhizophora mucronata.